kalau kalian tahu kan itu kayak perkalian gitu kan di sini. Permintaan Ya, probabilitas. datanya di sini kan ada 4, di sini ada 4. 4 kali 4 berapa? 16. Berarti di sini harus ada data 16 nih. Caranya 300 ini ke 200, 120, terus 300 ini ke 180, 300 ini ke 240 dan seterusnya, ini ke sini, ini ke sini. Jadi kayak sekali silang ya istilahnya. Ya. Nah, nanti tuh jadi ada 16. Sampainya tuh nyampe sini. Nah, habis itu ditanya probabilitas gabungannya. Probabilitas gabungan itu rumusnya probabilitas A dikalikan sama probabilitas probabilitas B. B. Nanti bakal buat kolom baru lagi kayak gini. Lalu dijumlahkan dengan Nah, jumlahnya itu harus 1 karena probabilitas itu kan 1. kalau terjadi ya 1 kan. Terus buat nomor 2 itu keuntungan untuk setiap kombinasi pada setiap alternatif. Nah, di sini udah diketahui nih alternatifnya. Q sama B Rumusnya berapa? panjang nih. Panjang. Itu Rumusnya dari sini. ya, dari sini. Nanti kita rumusnya. tinggal ubah-ubah aja gitu. Cuma emang di Excel jadi panjang banget gara-gara itu. Oh iya, itu kan ada aku kirim lagi tuh foto yang buat itu infografis. Nah, itu tuh cara buat kita bikin persamaannya. Tapi aku juga masih belum paham ya. Kita belum mulai kan. Itu ya kita belum belajar itu. Belum paham. Pokoknya ini rumus dari yang Bapak itu. Ya, Cuma dimasuk-masukin. Ki A-nya diganti ini, Ki B-nya diganti ini, yang ini. Nah, yang keuntungan 2 berarti diganti alternatif yang kedua juga dan seterusnya. Terus nomor 3 itu EMV. ada EMV. EMV ya. EMV itu rumusnya keuntungan kalau gak salah dikaliin sama keuntungan ini dikaliin sama probabilitas gabungan. Nanti hasilnya tuh bakal ini. Nah, tiga-tiganya tuh kan dicari. Cari yang paling besar. Paling besar hasilnya itu kan Nih, totalnya kan. Ya, nah nanti tulis aja terus kenapa yang alternatif 1 itu paling gede, nanti ulik lagi sendiri. Itu juga ditambahin dulu semuanya. Yang mana? Yang Ditotalin IMV. dulu ya semuanya. Oh iya, ditotalin dulu semuanya, baru dicari yang paling dicari yang besar. paling Cari besar yang di situ paling di besar. totalnya. Terus nomor 4 itu itu buat jawab nomor 4. Yang Oh, itu ini yang yang berarti terbesar. Enggak, kalau yang 3 itu cuma nyari ininya. Nomor 4 itu nyari yang terbesarnya. Walah. Ya kan, paham. Terus nomor 5 itu nyari Max EOL. keuntungan. Oh itu. Oh iya. Nyari EOL. Rumusnya itu Pertama kita cari keuntungan. maksimum dari keuntungan dari ini antara ini sama ini sama ini. Yang paling besar tuh yang mana? Pakai rumusnya ya max. Ya gampang lah ya pakai Excel mah. Ngerti kan ininya? Nah, OLS itu rumusnya max keuntungan dikurangi sama Keuntungan alternatif. keuntungan alternatifnya terus Terus dikali dikaliin sama sama probabilitas gabungannya. Terus itu rumus Excel. Nah, cari lagi ini yang ditanyain itu kan ini EOL itu yang cari yang paling kecil karena loss opportunity loss. Jadi cari yang paling kecil karena itu tuh nyari kehilangan peluangnya, jadi harus cari yang paling kecil. Terus PI itu buat nomor 6. Nyari nomor 6 pakai biaya Bukan Pak. yang ini bukan Itu bawah ini ya. Ya, FPI sama itu hasilnya yang itu yang bawah. Ya. Nah, FPPI ini rumusnya maks keuntungan dikaliin sama probabilitas. Nanti probabilitasnya. hasil ini terus Totalin. dikurangi hasil dari ini dikurangin sama IMV yang terbaik, yang tertinggi. Nanti hasilnya itu bawah. ini 3.187.000. Terus buat nomor 7 itu tuh nyari Maksimal, kalau meningkatkan sebesarnya. biaya penyimpanannya itu meningkat sebesar 40%.
Kalau 40% itu 0,4. kalau dijadiin desimal itu kan 0,4. Tapi Nah, kan ada- peluang yang terjadi itu 1. Berarti 1 ditambah 0,4 berarti 1,4. Bedanya di sini kan di soal itu biaya penyimpanannya 25.000 A-nya. 25.000 dikali 1,4 itu 35.000. Terus ini yang B itu asalnya 35.000. Jadi 49.000 karena dikalikan 1,4. Terus dihitung ulang deh sampai EMV3. Dihitung ulangnya? Dihitung ulang semuanya. Kayak gini, kayak Tapi gini dikali lagi. sama si penyimpanannya. Tapi penyimpanannya itu diganti yang asalnya 25.000 jadi 35.000. Yang asalnya 35.000 jadi 49.000 gitu. Dikali penyimpanan. Yang Di mana? sini nih. Ini selisih itu. Di keuntungan kan di sini jadi 35.000 sama 49.000. Kalau yang atas Itu 20. 25.000 sama 35.000 bedanya di sini aja diganti ininya Oh, diganti aja. itunya. Iya. Terus lanjutin yang Sampai beres. ininya Sampai ya IMV cara-cara sama kayak yang atas udah gitu. tinggal ubah aja. Terus dijelasin bakal meningkat apa menurun. Karena kan itu ada selisih juga kan di situ. Coba. Ya. Selisihnya ya? Selisihnya di Selisihnya sini. itu antara yang ditingkatin 40% dengan yang udah ditingkatin itu gimana hasilnya. Oh, Ternyata ini. hasilnya negatif. Nah, itu kenapa kita harus jelasin gitu. Nah kan tadi kita nyari nih EMV-nya. Hasil ini sama ini dikurangin. Nah selisihnya itu berapa? Nah carilah jelasin kayak ini. Oh berarti lebih besar yang kalau biaya penyimpanannya nggak meningkat berarti karena selisihnya itu jadi minus kayak gitu penjelasannya. Udah deh.